bertemu kembali sahabat sehat Indonesia. Saya Dr. Dahlan, bedah vaskuler Indonesia. Hari ini kita akan bercerita tentang suatu keadaan di mana pasien yang mengalami cuci darah yang ditusuk langsung di paha. Pasien datang dengan keluhan timbul benjolan di paha yang berdenyut, nyeri, dan terasa sakit. Itu yang disebut dengan pseudoaneurisma. Mengapa bisa terjadi pseudoaneurisma? Banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya pseudoaneurisma. Pseudoaneurisma terjadi karena robekan pada pembuluh darah, baik karena trauma tumpul atau trauma tajam, sehingga terbentuk kantong yang disebut dengan kantong palsu. Dalam bahasa kedokteran itu yang disebut dengan pseudoaneurisma. Bagaimana gejalanya pasien yang mengalami pseudoaneurisma? Sahabat sekalian, akan timbul benjolan yang berdenyut di tempat tusukan pada paha pada saat setelah HD. Kulit di sekitarnya akan kemerahan. Lama-kelamaan akan timbul rasa yang nyeri karena inflamasi dan proses peradangan. Dan apabila benjolan tersebut pecah, akan terjadi perdarahan yang hebat sekali. Coba perhatikan gambar ini. Ini sering ditemukan pada pasien-pasien yang mengalami cuci darah yang ditusuk langsung di paha. Bagaimana cara mendiagnosa suatu penyakit pseudoaneurisma? Pertama, dokternya akan menanyakan kepada pasien apakah ada riwayat ditusuk pada saat cuci darah atau saat kateterisasi jantung. Dokter juga akan melakukan pemeriksaan di daerah yang timbul benjolan tersebut. Pemeriksaan penunjang yang sering dilakukan oleh dokter bedah vaskuler adalah dengan melakukan USG Doppler. Pada USG akan terlihat kantong yang berisi aliran darah yang berasal dari pembuluh darah yang bekas tertusuk. Kadang-kadang dokter juga memerlukan pemeriksaan CT angiografi untuk menentukan diagnosa lebih akurat di mana tempat terjadi bocornya pembuluh darah tersebut dan berapa ukuran yang sebenarnya, sehingga akan menentukan untuk tindakan berikutnya. Di negara-negara maju, di mana alat-alat kedokteran sudah tersedia dengan baik, bisa dilakukan langsung tindakan arteriografi, sehingga bisa dilakukan pengobatan dengan cepat. Bagaimana pengobatan penyakit pseudoaneurisma? Penyakit pseudoaneurisma bisa dilakukan pengobatan dengan dua cara. Dengan cara operasi dibuka langsung, kantong pseudoaneurisma ditutup kembali, atau dengan teknik minimal invasif dengan melakukan tindakan endovaskuler dengan pemasangan stent. Penyakit pseudoaneurisma sering menyebabkan komplikasi yang tidak ringan. Bisa terjadi perdarahan hebat yang bisa menyebabkan shock, infeksi, sampai terjadi sepsis, bahkan kematian. Kadang-kadang ancaman amputasi bisa terjadi pada pasien-pasien yang mengalami pseudoaneurisma atau pembengkakan kaki yang berulang karena adanya trombosis pada vena dalam. Begitulah sobat-sobat sehat Indonesia, saya bisa menyimpulkan pada video kali ini bahwa hindari HD dengan tusukan langsung pada paha. Sebaiknya memakai Simino atau setidak-tidaknya memakai kateter double lumen. Pseudoaneurisma harus ditata laksana dengan baik dan benar agar tidak timbul komplikasi yang berat. Demikianlah sahabat sehat Indonesia, terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Sampai ketemu lagi, salam sehat dari bedah vaskuler Indonesia. Terima kasih.